Satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Iya, selamat sore para pendengar ya. Menyapa Anda tentunya yang mungkin baru bergabung di sore hari ini di pukul 17:03 waktu Indonesia Barat ya. Tepat di tanggal 5 Juli 2025 ya. Bersama saya Cindy tentunya ya di program Sore Ceria yang pastinya nanti kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bisa menginspirasi Anda, yang tentunya juga mungkin menambah wawasan juga untuk Anda ya. Nah, kali ini narasumber kita pendengar ya, ada sosok perempuan cantik gitu ya. Nah, dan harapannya tentunya mungkin untuk teman-teman anak-anak muda di Kabupaten Sanggau bisa terinspirasi dari beliau gitu ya. Nah, jadi beliau ini adalah Kak Septi Wulandari ya, merupakan pemenang atau winner dari Putri Hijab Influencer Kalimantan Barat ya. Sudah hadir bersama kita tentunya di Zoom kita. Dan sekali lagi juga untuk Anda yang mungkin menyimak ya di frekuensi 97 FM dan juga di 99,9 FM, Anda bisa langsung meluncur ke YouTube channel kami di RRI Sanggau karena kita lagi live streaming sekarang ya. Silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Kak Cindy aku pengen dong kayak Kak Septi gitu kan ya, boleh langsung di komen aja, nanti kita tanyakan sama narasumber kita ya. Mumpung ada narasumbernya nih ya. Oke, baik langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak Septi. Halo, selamat sore. Iya, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini posisinya lagi di mana nih? Di rumah? Apalagi di mana sekarang posisinya? Lagi di rumah. Haha, oke baik ya. Nah jadi sebelumnya Cindy juga mengucapkan ya untuk congratulations, selamat untuk Kak Septi Wulandari sebagai pemenang dari Putri Hijab Influencer Kalimantan Barat. Itu pastinya juga impian semua anak-anak muda gitu ya, pengen seperti Kak Septi gitu. Nah kali ini mungkin kita akan ngobrol sharing-sharing juga dengan harapan bisa memotivasi, menginspirasi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah kalau boleh tahu nih Kak Septi ya, untuk ajang dari Putri Hijab ini gitu. Kenapa sih Kak Septi pada akhirnya tertarik untuk mengikuti ajang ini? Gimana cerita awalnya? Dapat informasinya dari mana? Kayak gitu. Nah itu gimana tuh Kak Septi? Baik, saya itu tertarik dengan Putri Hijab Influencer Indonesia itu dari saya di bangku SMA sih, Kak. Saya termotivasi karena Putri Hijab ini suatu ajang yang dengan wanita itu membebaskan mereka menggunakan hijab. Kita bisa melakukan apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, tetapi dengan memakai hijab. Dari situ saya mencari tahu dan saya belajar. Saya ingin mengikuti ajang ini, tetapi karena saya masih SMA, saya disuruh untuk sekolah terlebih dahulu, menyelesaikan sekolah. Karena waktu saya kuliah, saya akan berada di Pontianak. Dan pada saat itu, 3 tahun penantian saya banyak belajar tentang putri hijab dan mencari tahu tentang apa itu putri hijab. Akhirnya saya bisa ikut ke ajang ini, Kak, ketika saya di kuliah. Seperti Waduh, itu. keren banget ya. Jadi memang kayak penantinya sampai 3 tahun gitu dan mencari tahu ajang ini gitu dari sejak bangku sekolah gitu. Tapi kalau boleh tahu, memangnya Septi ini aslinya dari mana kalau boleh tahu? Saya aslinya dari Kabupaten Wow, Ketapang. jauh ya lumayan kan ya. Lumayan, ya lumayan sih. Lumayan ya, tapi waduh ya akhirnya setelah penantian, setelah mempelajari hal-hal yang mungkin ada di ajang Putri Hijab, akhirnya sekarang tahun 2025 jadi the winner ya untuk Putri Hijab Influencer Kalimantan Barat. Waduh keren sekali ya. Nah ini pastinya mungkin teman-teman atau anak-anak muda karena ini ajangnya kan baru saja dilaksanakan gitu kan ya. Nah mungkin ada pertanyaan nih dari pendengar kita ya Kak Septi ya, mungkin ada khususnya para perempuan-perempuan yang mungkin pengen mengikuti ajang seperti ini gitu Kak Septi. Tapi dia ngerasa insecure karena dia mikir mungkin kalau untuk ajang-ajang seperti ini harus cantik, harus tinggi, mungkin harus pinter, harus bisa pakai heels yang tinggi atau dan segala macam. Nah, itu gimana kalau menurut pendapat Kak Septi? Apakah dulu awal-awalnya juga pernah punya pengalaman seperti itu, akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti Putri Hijab atau gimana? Karena kan banyak ya anak muda yang kayaknya pengen ikut tapi ngerasa insecure. Kayak gitu. Gimana kalau Kak Septi?
Menurut saya nih di ajang Putri Hijab ini tidak semua itu tentang fisik, Kak. Mhm. Jadi mereka juga bisa menambah wawasan mereka yang luas seandainya dengan pengalaman mereka, mungkin mereka ada di public speaking. Jadi kita dalam mengikuti beauty pageant ini, apalagi pemilihan Putri Hijab Influencer Indonesia, yang pastinya mereka memilih anak juga yang berprestasi seperti Mhm. public speaking, dan bagi mereka tidak boleh ada kata insecure karena Mhm. kita tuh sebagai manusia itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Bagaimana cara kita menutupi insecure itu, misalnya dengan nilai plus kita ada di public speaking. Dan dulu saya juga gitu, Kak, nggak bisa pakai heels kan Iya. karena ya masih belajar. Nah, dari situ tuh, seandainya kita menginginkan sesuatu, kita harus menggapainya. Kita harus belajar menggunakan heels, belajar public speaking, dan mencari pengalaman baru yang positif dan bermanfaat. Sebelum ikut ajang ini, saya juga pernah ikut-ikut yang lain, Kak, untuk Mhm. mengasah diri saya sampai Iya. hingga saat ini. Seperti itu. Waduh ya, jadi emang kalau kita udah pengen mengikuti suatu ajang, kita pasti akan cari tahu dan kita akan mempelajari semuanya gitu ya. Baik itu yang mungkin Iya, awalnya nggak bisa pakai list, kita akan coba karena kita pengen iya ngikutin ajang betul. itu gitu ya. Waduh, tapi memang ternyata Kak Septi ini udah terbiasa mengikuti beauty pageant ini atau mungkin ini baru pengalaman yang pertama kali untuk yang pageant-pageant seperti ini? Sebenarnya dalam mengikuti dunia pageant ini bukan yang pertama kali sih, Kak. Tapi Mhm. untuk yang sekarang ini di Kalimantan Barat ya, sebelumnya saya sering mengikuti tapi masih di Kabupaten Ketapang. Nah, maka dari itu proses tahap-tahapnya, ada Iya. tahapnya dulu. Iya. Bener ya, dan pada akhirnya sampailah di titik ini gitu ya. Jadi memang kita ya nggak apa-apa gitu kan, kita mulai dulu mungkin dari tempat tinggal kita di daerah. Pasti kan banyak tuh acara-acara entah itu pemilihan duta sekolah atau apa. Itu mungkin bisa jadi Betul. langkah awal kita gitu ya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Jadi makin terpupuk nih rasa percaya dirinya, pengalamannya juga makin bertambah dan pastinya nanti makin percaya diri ya. Haha. Iya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya boleh cerita, mungkin teman-teman juga nih ada nih yang saat ini yang disanggau gitu ya, yang masih di bangku sekolah. Terus ngelihat Kak Septi, ih aku pengen deh kayak Kak Septi gitu kan Kak. Nah, itu gimana sih tahapan-tahapan yang mungkin harus dipersiapkan nih? Karena kan tadi Kak Septi udah mempelajarinya dari udah pengen ikut kayak dari SMA. Nah, kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan sama teman-teman yang mungkin masih di bangku sekolah ya, yang mungkin pengen ikut ajang serupa nanti di tahun-tahun berikutnya. Tunggu umurnya udah cukup mungkin gitu. Iya, betul-betul. Adi Putri Hijab ini kan dari umurnya 17 tahun ya, Kak. Mhm. Dan saya itu 18 tahun, mulai Iya. boleh bisa ikutnya itu 17 tahun. Nah, mungkin kalian dari sini tuh ada nih yang masih umurnya 16 atau 15 tahun, tapi Mhm. ingin ikut ajang ini, kalian bisa mempelajari seandainya kalian tuh termotivasi dari ajang apa, Putri Hijab Influencer Indonesia. Kalian bisa Mhm. menonton video yang bisa memotivasi atau belajar tentang public speaking. Itu bisa sih kita menonton dengan lihat YouTube Mhm. dan hal-hal yang mungkin bersosialisasi dengan masyarakat atau ketika kalian mengikuti organisasi itu akan mengasah bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain dan kalian harus mempelajari semua itu dari sekarang pastinya. Iya. Seperti itu. Waduh, harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Mumpung masih Iya, sekolah, masih muda gitu kan, masih 1 tahun lagi untuk ngikutin Putri Hijab. Ya udah diasah dulu dengan cara ya itu tadi gabung organisasi, nambah pengalaman, ikut-ikut lomba gitu ya. Jadi bisa nambah pengalaman dan jadi apa ya? Profil juga gitu kan. Kamu udah pernah ikut apa? Jadi kan menambah biodata kita betul. juga. Gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin ini juga jadi apa ya? Jadi informasi buat teman-teman kita yang baru tahu tentang informasi Putri Hijab. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalnya pengen ikut gitu kan ya, persyaratannya itu seperti apa sih kalau pengalaman dari Kak Septi? Apakah ada tinggi badan atau mungkin mesti bisa bahasa Inggris atau mungkin harus punya keahlian bisa nyanyi gitu kan? Karena kan ada penampilan bakat gitu. Nah, itu seperti Iya, apa? betul. Mungkin bisa kasih bocoran nih sama teman-teman biar bisa lebih mempersiapkan diri, ada gambaran dari Kak Septi. Nah, gimana? Buat kalian tuh yang insecure tentang tinggi badan, kan kita di sana bakal diharuskan menggunakan heels. Heels Mhm. itu biasanya, saya biasanya pakai yang 12 sentimeter. Jadi tuh kalian akan bisa ditutupi dengan heels dan juga dari saya tuh ya untuk bahasa Inggris mungkin itu sebagai nilai tambahan ya Mhm. untuk kalian dalam mengikuti ajang kompetisi ini. Nah,
Seperti itu, Kak. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini Cindy juga penasaran ya, namanya juga karena kan juga sempat follow nih akun Putri Hijabnya, jadi kayak ngikutin banget gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga nih yang di Kabupaten Sanggau udah pada ngelirik-ngelirik gitu kan ya, karena kan kemarin mungkin sempat ngevote apa dan segala macam, jadi Ah, iya. bahagia gitu kan ya. Nah, itu kan ada kayak proses karantina gitu kan ya. Nah, itu seperti apa sih Kak Septi kalau boleh cerita kegiatannya, apa sih serunya atau mungkin ada pengalaman baru yang Kak Septi dapatkan ketika mengikuti ajang ini gitu. Apa tuh keseruannya? Mungkin boleh kasih bocoran biar pendengar makin semangat gitu ya untuk ngikutin tahun depan. Pastinya seru banget. Di sana Mhm. kalian bakal banyak pengalaman, materi baru. Dan pesan dari saya ketika kalian mengikuti ajang itu, kalian harus mempersiapkan diri kalian, terus sehatkan badan kalian, kalian harus menjaga kesehatan, karena tuh bakal full banget dan Mhm. bakal sibuk. Tapi bukan berarti kita nggak bisa membagi waktu kita dengan kuliah atau sekolah ya Kak. Mhm. Ya pastinya ada waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari. Iya. Dan kalian di situ tuh, kalian bakal banyak sekali sponsor yang bekerja sama dengan Putri Hijab, dan itu beberapa produk ya Kak yang saya tahu, kalian harus mengerjakan segala segala kerjaan itu dengan tepat waktu. Apapun yang disuruh dari panitia, mungkin ada tugas-tugas untuk Mhm. kalian Putri Hijab peserta finalisnya, kalian harus melakukan itu dengan tepat waktu dan baik. Dan pesan dari saya, mungkin kalian yang masih bingung nih bakat kalian apa waktu saat ini, Mhm. kalian bisa tuh mungkin mencari bakat kalian tuh dari sekarang, karena Iya. nanti benar kata kakak, nanti bakal ada tuh disuruh penampilan bakat. Mungkin kalian harus mempersiapkan bakat yang akan kalian tampilkan suatu saat itu apa Mhm. gitu. Oke, kalau boleh tahu Sepsi pada waktu itu menampilkan apa? Waktu saat itu saya menampilkan lagu Shalawat Kak bernyanyi. Wow. Ya pastinya indah Iya. sekali tuh kayaknya ya. Boleh itu juga bisa gitu ya menyanyi atau mungkin juga sambil mengaji mungkin bisa juga tilawah gitu ya sambil membaca Al-Qur'an dan lainnya boleh itu karena itu juga salah satu bakat dan keahlian gitu kan ya. Iya, Heeh. banyak sekali pastinya seperti Mhm. menari, itu pasti juga. Heeh, ramai ya. Nah, pada saat itu Kak Septi itu dengan para peserta lain itu totalnya ada berapa? Harus ibaratnya mengalahkan berapa orang pada saat itu gitu, hingga pada akhirnya menjadi winner Putri Hijab. Pada saat pendaftaran tahun saya itu ada 40 lebih peserta ya kalau nggak salah. Mhm. Jadi yang dipilih itu seleksi, nanti ada waktu 40 peserta lebih gitu kan. Itu akan ada seleksi wawancara. Nah, di Iya. situ kita dilihat tuh pos 1, pos 2, pos 3 itu kita ada belajar tentang, misalnya kan ininya Putri Hijab kan namanya, pasti tentang agama juga. Kalian harus mengetahui agama juga. Terus juga nanti kalian diwawancarai pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ kalian dinilai. Dan habis itu dipilih 25 finalis yang terpilih, termasuk saya. Iya, jadi dari 40 besar gitu kan, 40 peserta tersisi 25, akhirnya top 10, top 5, akhirnya Kak Septi menjadi pemenangnya ya. Waduh itu pastinya proses yang panjang juga, menjadi pengalaman baru juga tentunya untuk Septi gitu ya kan. Nah ini tentunya jadi gambaran juga ya, udah dikasih bocoran cerita tentang Putri Hijab ya sama teman-teman yang mungkin baru mendengar juga nih di Kabupaten Sanggau. Kalau nggak salah dari Kabupaten Sanggau juga ada ya, juga ada tuh mengikuti gitu. Siapa tahu nanti tahun depan adik-adik yang lain yang mungkin tahun depan baru berusia 18 tahun. Nah, itu sudah bisa mengikuti ya Kak Septi ya. Ya, 17 juga bisa. 17 sudah bisa. Jadi persiapkan dari sekarang, cari tahu tentang Putri Hijab itu seperti apa. Nah, biar jadi pengalaman juga gitu kan ya. Nah, untuk kegiatannya nih karena masih penasaran gitu. Kayaknya seru banget gitu. Namanya kan juga Putri Hijab Influencer. Apakah di situ juga ada pelajaran kayak pelajaran tentang konten atau mungkin dan sebagainya. Nah, itu kayak gimana tuh Kak Septi? Misalnya nih ada orang atau mungkin Cindy gitu ya. Dia kan nggak pernah nih bikin konten sama sekali. Nah, apakah memang salah satu persyaratannya tuh harus bisa bikin konten gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak lolos gitu. Atau mungkin akan ada pelajarannya diajarkan di situ gimana? Pasti akan ada pelajarannya, Kak. Seperti Mhm. tahun saya, Queen-Queen yang tahun lalu itu, kami ada meeting Zoom, finalis itu bakal diajarin sama ilmu-ilmu yang mereka kita dapatkan, seperti ada yang belajar tentang Queen Queen Sofia itu tentang public speaking, terus Queen Media Salsa itu tentang uh,
konten, Mhm. pasti itu akan diajarin Kak, dan kita bakal mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk para pemula yang mungkin nggak tahu tuh. Iya, waduh keren ya. Namanya juga udah Putri Hijab Influencer. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga belum pernah mengedit sama sekali, tenang aja gitu ya. Karena di situ nanti akan diajarkan sama guru-guru atau mungkin kakak-kakak di sana yang lebih paham. Jadi tenang aja ya. Jadi kalau misalnya emang sama sekali nggak bisa, tenang aja nanti bisa diajarin gitu ya, Septi ya. Iya, Haha, jadi tenang aja ya. Atau mungkin sekarang kayaknya udah banyak banget platform ya yang bisa iya benar. kayak di YouTube gitu. Jadi kita bisa kayak Hmm, tutorial cara ngedit ya bisa lah sekarang kan iya ya. Udah melek, Kak. udah melek sama teknologi kan kayaknya bisa lah dikit-dikit untuk ngekat-ngekat gitu kan ya bisa. Oke, nah lalu untuk kegiatan yang paling berkesan selama mungkin entah itu dari proses karantina atau mungkin sampai ke apa ya proses seleksi tersebut, apa sih yang mungkin menurut Septi itu paling berkesan dan kayaknya belum pernah ditemuin sama kegiatan-kegiatan atau mungkin lomba-lomba sebelumnya gitu kalau menurut Septi kayak gitu. Yang paling berkesan menurut saya itu waktu karantina di situ tuh kami tuh seperti keluarga bersama yang lain Kak, Hmm, karena waktu itu tuh seperti kami tuh mendekatkan kehangatan sekali untuk Putri Hijab finalisnya, para finalis kami mengenal satu sama lain waktu karantina itu, dan kami belajar menari juga untuk pembukaan Putri Hijab tersebut kan Kak. Itu terus selesai dari acara itu kami kan di hotel kan. hmm. Nah, di situ kami juga merasakan kehangatan sekali, lebih dekat dengan teman-teman yang lainnya, merasa kedekatan gitu. Iya, haha, karena memang mungkin sesama peserta itu punya visi misi yang sama, punya tujuan yang sama, sehingga mungkin akan lebih terasa ini ya dekat ya hangat tadi Iya, seperti yang Septi bilang. Tapi Septi nyangka nggak sih kalau ternyata tuh kayak Septi tuh jadi pemenangnya gitu. Udah memang udah ada kayak kepercayaan diri, ih aku bah yang pasti menang gitu misalnya gitu. Ada nggak sih atau ternyata nggak nyangka gitu loh ternyata? maaf ya, sebenarnya kayak nggak nyangka juga sih Kak. Saya itu cuma berusaha menampilkan yang terbaik dengan tetap mengasih ruang ikhlas di hati saya. Apapun yang bakal terjadi pasti itu rencana kehendaknya Allah gitu. Dan ternyata alhamdulillah ternyata saya menjadi winnernya. Gak nyangka juga sih. Waduh, ya pastinya Kabupaten Ketapang juga bangga sekali gitu ya. Ada Septi dari Ketapang gitu ya kan ya. Nah, apakah nanti selanjutnya setelah mengikuti Putri Hijab akan ada rencana? Tapi kan baru terpilih juga ya, mungkin masih banyak apa ya job-job yang harus dikerjakan mungkin gitu. Apakah nanti dalam waktu dekat sudah ada rencana ingin ingin membuat sebuah proyek apa gitu di Putri Hijab? Atau mungkin sudah ada rencana apa gitu untuk sebagai pemenang gitulah di Putri Hijab? Ya pasti rencana saya itu ingin menginspirasi yang memberikan positif hal-hal positif dengan konten-konten yang akan saya buat menginspirasi mereka, dan juga saya ingin menyelesaikan kuliah saya ingin Hmm, menjadi apoteker kan Kak. hmm, hmm, Jadi di situ saya dengan saya sudah menjadi putra hijab, saya bisa membuat skincare yang saya inginkan hmm. dan juga berbagi berbagi apa ya berbagi pelajaran tentang kesehatan dan juga tentang putri hijab ini. Waduh, keren ya. Jadi memang sambil berbagi ilmu tentang kesehatan dan juga kecantikan tadi, jadi kayak sangat Ya, sangat sesuai gitu loh sama passion gitu seorang putri hijab gitu. Jadi bener-bener kayak wah gitu ya. Oke, ditunggu nanti ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang penasaran nanti entah dengan konten-konten dan juga informasi dari Kak Septi selaku pemenang dari Putri Hijab mungkin bisa di-follow ya akun Instagramnya biar dapat-dapat informasi. Siapa tahu aja nanti next setelah hampir 1 tahun menjabat nanti akan ada informasi seputar tips gimana cara mengikuti Putri Hijab. Nah, jadi kalau misalnya ya. penasaran bisa di-follow dulu kira-kira di akun Instagramnya di mana nih? Mungkin boleh dikasih tahu nih sama pendengar di Kabupaten Sanggau nih Septi. Untuk kalian yang yang dari Sanggau, saya tunggu tahun depan ya. Jangan lupa follow akun Instagram saya Septi Wulandari. Mungkin saya di situ akan membuat konten menginspirasi kalian, dan kalian boleh tuh menanya-nanyakan tentang seputar-seputar hijab untuk kalian ke depannya ngikutinnya gimana. Saya akan mengasih
tips-tips ke kalian pastinya. Nah, itu dia langsung dari the winnernya gitu ya. Jadi kalian gak usah takut lagi atau mungkin juga boleh ya follow akun officialnya itu ya yang Ya, boleh Putri Pak. Hijab Influencer Kalimantan Barat itu karena pastinya untuk tahun depan gitu ya meskipun ini eventnya baru saja berlangsung ya tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen cari tahu dulu bocorannya seperti apa gambaran tentang Putri Hijab itu seperti apa gitu ya. Nah, ada nggak nih dari Kak Septi gitu ya untuk pesan-pesan ya untuk para perempuan muda Indonesia yang ingin tetap bisa percaya diri seperti Septi sampai dia itu berani untuk mengikuti ajang ini karena kan kita yakin yang namanya perempuan gitu kan pasti itu dia tadi balik ada rasa insecure tapi gimana sih Septi cara ngilangin rasa insecure itu gitu apakah prosesnya seperti apa karena kan kita yakin ya yang nama perempuan tuh mungkin ada minder kayaknya aku nggak mungkin menang karena kan ya ada Septi yang lebih cantik misalnya gitu kan jadi kayaknya udah deh nggak usah daftar aja udah pasti kalah ada gitu misalnya kan ada nggak sih kayak cara untuk tips ya supaya kita tuh bisa percaya diri kayak gitu dari Septi gimana? Lawan rasa insecure kalian, karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan mungkin saya juga memiliki kekurangan. Jadi kalian cari kelebihan yang kalian miliki. Kalian bisa belajar lebih banyak. Kita nggak ada yang tahu rezekinya gimana. Dan kita selalu memberi hal positif kepada diri kita sendiri, memberi inspirasi yang positif kepada diri kita bahwa kita itu bisa. Kita bisa, kita pintar, kita cerdas, dan pasti kita bisa akan semua yang kita lakukan, yang kita inginkan itu bisa kita gapai. Seperti itu, jangan pernah merasa kurang percaya diri, karena itu tuh akan membuat aura kita tuh berbeda. Tapi ketika kita percaya diri, pasti aura kita tuh sangat baik banget, sehat gitu Kak, untuk diri kita sendiri juga. Seperti itu. Oke, waduh keren banget ya. Itu dia ya pesannya juga untuk seluruh perempuan-perempuan muda yang mungkin masih ngerasa insecure gitu. Jangan insecure, kita semua tuh cantik gitu ya. Cari skill-skill kita, kita latih. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu apa ya? Oh, ini loh kelebihan kita, keunggulan kita gitu kan. Atau mungkin nggak apa-apa nggak cantik, kita punya kelebihan yang ini gitu harus digali terus gitu ya. Oke, ya. Nah, lalu juga nih ya, mungkin ada satu kata nggak, atau mungkin boleh diceritain ya, yang bisa menggambarkan perjalanan Septi sebagai putri hijab dan kenapa? Kayak gitu, mungkin perjalanan seorang Septi Wulandari ya, sehingga bisa menjadi seorang putri hijab. Nah itu seperti apa perjalanannya? Apalagi tadi statusnya masih kuliah nih kan, apalagi farmasi ini kebayang nih kayak gitu kan, kayak gimana harus mengerjakan tugas-tugasnya, terus juga harus karantina ngikutin gitu. Apa nggak pusing kepalanya gitu kan ya? Oke, perjalanan saya itu sebenarnya dari saya waktu SMA ya kan. Di situ saya tuh sudah mengembangkan diri saya dalam mengikuti suatu organisasi dan saya harus tahu memprioritaskan suatu bagi saya itu akademik dan non akademik itu penting. Tapi kita tidak boleh juga kita harus memprioritaskan sekolah, memprioritaskan pendidikan dan karir pastinya ya Kak. Di situ kita harus membagi waktu kita gimana itu tuh sebenarnya tidak mudah dalam kita membagi waktu. Tapi ya bagaimana cara kita apa namanya ya? Bagaimana cara kita bisa membagi waktu tersebut seperti itu. Dan ketika saya SMA kuliah juga kalian tetap semangat kuliahnya. Jangan karena kalian tuh harus memprioritaskan satu aja di ajang putri hijab aja, tetapi kalian juga harus prioritaskan keduanya. Bagaimana cara kita menjalankan tugas harus kita selesaikan, tugas kuliah, karena pendidikan itu juga sangat penting. Seperti itu. Iya, jadi harus benar-benar bisa memanajemen waktu sebaik mungkin gitu ya. Mungkin bisa dilatih dari sekolah, seperti kisahnya perjalanan Kak Septi tadi. Jadi dari sekolah tuh emang udah terbiasa kayak, oh kita harus tahu nih mana yang emang beneran prioritas, yang tidak terlalu penting. Jadi harus benar-benar nanti terlatih sampai kita kuliah, sampai kita mengikuti ajang-ajang. Jadi kayak udah terbiasa untuk memanajemen waktu supaya bisa terhandle semuanya kayak gitu ya. Oke, terakhir nih mungkin Septi ya, karena nggak berasa banget ngomong sama Septi, seru banget ya. Semoga bisa jadi inspirasi juga. Sampai Cindy belum sempet nih lihat sosial media nih ya. Siapa tahu aja mungkin ada komen, ada pertanyaan nggak sempet lihat ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, kalau pengen tanya-tanya tadi bisa langsung follow dulu ya akunnya Septi Wulandari gitu ya untuk informasi dan tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Nah mungkin ada nggak
terakhir gitu yang pengen Septi sampaikan sama anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau? Silakan. Buat kalian semua untuk di daerah Sanggau, tetap percaya diri. Kalian perempuan, pasti kalian bisa untuk lebih bersinar. Dan buat kalian yang juga memakai hijab, hijab itu bukan sebagai penghalang kalian untuk mengembangkan prestasi. Dari Putri Hijab inilah kalian bisa mengembangkan apa yang kalian punya, mengembangkan prestasi yang kalian punya. Dan kalian harus juga banyak belajar pastinya karena setiap perjalanan itu kita harus banyak belajar. Seperti itu, Kak. Oke, itu dia ya. Untuk Septi Wulandari, terima kasih banyak ya untuk kesempatan sharingnya. Dan sorry juga nih kalau misalnya mengganggu waktunya di sore hari Gak ini. apa-apa. Terima kasih banyak dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menjadi motivasi, inspirasi dan juga wawasan baru untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau. Siapa tahu nanti tahun depan ya Kak Septi bisa bisa apa bertemu dengan perwakilan dari Kabupaten Sanggau yang nanti akan ikut ajang Putri Hijab di tahun depan ya. Pokoknya jangan insecure tadi pesannya ya, dan untuk teman-teman juga untuk tayangan ulangnya yang belum berkesempatan untuk nonton sekarang nanti bisa diputar lagi di YouTube channel RRI Sanggau. Sekali lagi terima kasih Kak Septi Wulandari, sukses selalu, semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya ya. Iya, baik pendengar ya, untuk edisi sore ceria sini cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah menyimak baik itu dari RRI Antikong dan juga di RRI Sanggau. Cindy pamit dan juga Septi Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan tetap stay tune bersama kami di RRI Sanggau. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama, Waalaikumsalam. Selalu samudra tangga peristiwa ku ada bersama saudara Indonesia bisa karena kita Indonesia jangan pernah berjalan malam kita kita sama betapa indah kita ini Indonesia sesungguhnya. Bisa